Kita berdoa untuk pemberitaan firman. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena pagi hari ini di berbagai tempat keluarga besar Tondoan tersebar karena pekerjaan, karena studi, karena pelayanan. Dan mereka dikumpulkan dalam Zoom online untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan cara apapun, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Karena itu Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya firman Tuhan yang akan hamba sampaikan, bukan sekedar sebuah pengetahuan saja, tapi sungguh-sungguh anak-anakmu boleh berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan kuasa, berjumpa dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Baik yang di Jakarta, Bogor, Bandung, di Michigan, di Los Angeles, di semua tempat, Tuhan mengasihi kita semua. Hari ini kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 90. Silakan buka kitab sucinya atau iPhone suci atau gadget suci karena ada kitab suci di dalam. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat 12 saja. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu. Kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang percaya firman Tuhan, bilang amin dengan cara melambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada orang Batak, jadi saya bilang horas. Ada keluarga juga dari Karo, Mejua-jua kita kerina. Ada dari Ambon, Ale Ambon Manise. Dari Amerika, good evening. Shalom semuanya. Saya akan manfaatkan waktu ini untuk memberitakan firman Tuhan buat keluarga besar Tondoan. Mazmur 90
Bapak Ibu, sesungguhnya adalah mazmur pujian yang diucapkan oleh Musa, seorang pemimpin yang Alkitab menyebut berhati lembut. Dia mengucapkan ini seperti juga dalam ucapannya dalam doa Ulangan 32. Dan saya ingin mengajak kita untuk mengenal secara khusus ayat ini dengan beberapa prinsip atau nilai. Kita lihat ayat 12, ayat ini bilang begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan tema yang saya pilih hari ini ialah, siapakah yang disebut bijaksana? Kalau dia tidak bijaksana, berarti dia bijaksini atau bijaksono. Jadi bijaksana itu banyak orang menghubungkan orang yang bijaksana itu kalau sudah usia lanjut. Belum tentu orang usia lanjut itu orang bijaksana. Ada yang berkata orang bijaksana itu kalau rambutnya sudah putih. Belum tentu juga orang yang rambut putih itu bijaksana. Ada yang berkata orang yang bijaksana itu orang yang kepalanya sudah botak. Belum tentu. Apalagi kalau orang botak depan. Orang tanya saya, kalau botak depan artinya apa? Oh, kalau botak depan itu orang pintar. Terus kalau botak belakang, itu orang berpikir. Lah kalau botak dari depan ke belakang, dia pikir dia pintar. Jadi, orang yang botak belum tentu ya disebut bijaksana. Ada yang berkata orang bijaksana itu profesor, doktor, atau orang yang diam itu bijaksana. Belum tentu juga orang diam bijaksana. Siapa tahu dia lagi sariawan. Jadi kalau begitu, apa kata Alkitab tentang orang bijaksana? Menurut pengakuan dan pujian Musa. Ya, Musa itu marga tondoan. Nah, mari kita perhatikan, ada 3 ciri orang yang bijaksana menurut Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Yang pertama, orang yang bijaksana adalah, perhatikan yang pertama ayat 1. Lihat Mazmur 90 ayat 1. Saya minta karena ulang tahun Patos, boleh Patos baca ayat 1. Orang yang bijaksana. Karena ayat 12 berkata, hitunglah hari-hari supaya menjadi orang yang bijaksana. Patos baca ayat 1. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ya, terima kasih Patos. Jadi ternyata orang yang bijaksana adalah orang yang mengaku bahwa Tuhan tempat perteduhan turun-temurun. Yang percaya bilang amin. Boleh lambaikan tangan. Bahwa Tuhanlah tempat perteduhan turun-temurun. Bukan harta menjadi tempat perteduhan. Bukan jabatan. Bukan karier, bukan kota tempat kita tinggal, tetapi Tuhanlah tempat perteduhan turun-temurun. Di mana tempat yang aman? Saudara mau tinggal di laut, ada ancaman tsunami. Mau tinggal di gunung, ada ancaman gunung meletus. Mau tinggal di kota, ada ancaman banjir. Mau tinggal di apartemen, ada ancaman gempa bumi. Mau tinggal di udara, ongkos mahal. Orang Amerika tinggal di bulan, tapi orang Indonesia kita
tinggalnya, hidupnya dari bulan ke bulan. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Dan itu bisa menggelisahkan. Orang Amerika, orang Uni Soviet, hidupnya di bulan. Tapi kita hidup dari bulan ke bulan. Dan bisa menimbulkan problem. Bisa tanggal 1 atau tanggal 2. Kita bisa tanggal-tanggal muda, kita bisa sukacita. Tapi tanggal-tanggal ketika pendapatan mulai berkurang, kita bisa mengalami problem. Jadi pastikan keluarga besar Tondoan bahwa tempat perteduhan kita ialah Allah dan tidak berlangsung satu generasi, tetapi turun-temurun. Keberhasilan orang tua bukan karena anak-anaknya sekolah di luar negeri. Keberhasilan orang tua bukan karena anak-anaknya berhasil dalam pekerjaan dan karier, tapi keberhasilan orang tua, dia mewariskan Tuhan yang hidup, sehingga kemanapun anak-anaknya tinggal, kemanapun mereka pergi, mereka menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan mereka. Haleluya, ada yang bilang amin? Itu orang yang bijaksana. Jadi bijaksana tidak ditentukan oleh rambut putih, tidak ditentukan oleh kepala botak, tidak ditentukan oleh jabatan karier, tidak ditentukan oleh usia, tapi keputusannya menjadikan Tuhan tempat perteduhan turun-temurun. Anak, cucu, cici, keluarga Tobing, Boru, Bere, dan apa seterusnya. Yang kedua, orang yang bijaksana, saya ingin Pak Hari dan Ibu di Los Angeles boleh baca ayat 4, 5, dan 6. Sebab 4, 5, 6. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh. Ayat 6. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Thank you, Amang. Thank you. Gabung dua bahasa. Udah thank you, pakai Amang lagi. Yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang sadar hidupnya singkat dan terbatas. Itu orang bijaksana. Karena dia bilang, hidup itu seperti waktu pagi. Rumput yang bertumbuh di waktu pagi, sorenya sudah lisut dan layu. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang sadar hidupnya terbatas. Dan karena itu hidupnya mesti berguna. Dia tidak memboroskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia right man on the right time. Dia right man on the right value. Dia hidupnya tidak disia-siakan. Karena ayat ini berkata, hidupmu bagaikan rumput yang bertumbuh di waktu pagi. Petang sudah lisut dan layu. Itu orang yang bijaksana. Dan bukan berapa lama usianya, tetapi apakah hidupnya berguna atau tidak? Apakah hidupnya berdampak untuk menolong orang lain? Itu yang disebut orang bijaksana. Ada beberapa cerita menarik. Saya selama kurang lebih 3-4 tahun bolak-balik pelayanan di China, kurang lebih ada 50 kota.
Dan saya sering mendengar orang-orang di sana ya, yang banyak menerima Kristus dan mereka bercerita. Ada satu orang, bapak tua yang cerita ke saya, bahwa dulu sekali orang Cina itu punya sebuah kisah atau legenda. Legenda tentang usia manusia. Lalu dia cerita begini. Menurut legenda Cina kuno, itu ribuan tahun yang lalu, katanya manusia itu usianya hanya 25 tahun. Diciptakan oleh dewa mereka. Dan dewanya itu ada kepala dewa dan ada asisten-asisten dewa. Ini cerita di Cina. Jadi, usia manusia hanya 25 tahun. Tetapi ketika usia manusia 25 tahun, kepala dewanya itu agak gelisah. Dia bilang rupanya 25 tahun masih kuat. Jadi dia kumpulkan semua asisten para dewa, istilahnya seperti sebuah sidang, sinodenya kira-kira begitu. Lalu dia bilang begini, saya melihat usia manusia ini masih kuat, 25 tahun. Jadi saya mau supaya dia menjadi 40 tahun. Kita tambahkan 15 tahun ke usianya supaya jadi 40 tahun. Lalu satu dewa tanya, 15 tahun ambil dari mana? Lalu kepala dewa bilang, ambil dari usia kuda. Diambillah 15 tahun usia kuda, ditambah ke manusia, jadi 25 tambah 15, 40 tahun. Lalu dia kasih value-nya. Dia bilang, usia 25 sampai 40 itu tambahan usia kuda. Itulah sebabnya orang-orang yang hidup di luar kebenaran firman, dalam usia 25-40, kelakuannya itu, karakternya itu seperti kuda, yang selalu tidak bisa diatur, dia serobot sana, serobot sini, lihat sana, lihat sini, tidak bisa dikendalikan. Itu usia kuda. Kalau hidup di luar firman, coba yang usia dari 25 ke 40, boleh lambaikan tangan. Yang usia 25 sampai 40. Coba, yang 25 sampai 40. Lambaikan tangannya. Saya tidak bilang Anda kuda, yang saya mau cek usia 25 sampai 40. Nah, cerita di Cina itu bilang, kalau orang-orang usia itu hidup di luar firman, maka kelakuannya seperti kuda. Lalu setelah 40 tahun, kepala dewa lihat, oh ternyata 40 tahun masih kuat. Jadi dia kumpul lagi dewa-dewa asistennya, lalu dia bilang, kita tambah lagi 15 tahun, karena masih kuat. Satu dewa tanya, ambil 15 tahun dari mana? Lalu kepala dewa bilang, ambil usia sapi. Diambillah usia sapi 15, tambah 40 jadi 55. Lalu dia bilang begini, usia 40 sampai 55, kalau hidup di luar firman Tuhan, nanti seperti sapi, badan berat, banyak kolesterol, asam urat, tidak bisa bergerak ke sana kemari, ya, dia berat sekali badannya, lambat bekerja. Coba yang 40 sampai 55, boleh lambaikan tangan? Nah, itu dia, hati-hati. Itu usia sapi. Banyak asam urat, kolesterol, darah tinggi, pusing kepala, itu kalau hidup di luar firman Tuhan. Setelah usia 55 tahun, kepala dewa kumpul lagi para asisten. Rupanya mereka bersidang 15 tahun sekali. Dia bilang 55 masih kuat. Jadi tambah lagi 15. Satu dewa tanya, bos, ambil 15 dari mana? Kepala dewa bilang, ambil usia anjing.
ambil usia dogi, lalu diambillah usia anjing, B1, ditambahkan ke 55, jadi 70. Lalu dia lanjutkan. Orang usia 55 sampai 70, kalau hidup di luar firman Tuhan, kerjanya itu gonggong terus, cerewet, gonggong orang jaga pintu pagar, buka pagar, tutup pagar, cerewet, kau baru dari mana, kenapa baru pulang, sudah jam begini kok baru datang, gonggong terus, gonggong mantu, gonggong cucu, sampai gonggong gembalanya dan gonggong pendetanya. Nah itu usia 55 sampai 70 kalau hidup di luar firman. Setelah 70 tahun, kepala dewa rapat lagi. Ayo kumpul. Kenapa Pak? 70 masih kuat. Jadi tambahin 15 supaya 85. Satu dewa tanya, dapat dari mana 15? Kepala dewa bilang, ambil usia monyet, si Amang. Lalu diambillah 15 tahun dari monyet, kasih ke usia 70, jadi 85. Lalu dia lanjutkan. Orang-orang yang usia 70 sampai 85, kalau hidup di luar firman Tuhan, kelakuannya itu, karakternya itu, ya lucu-lucu, dia suka garuk-garuk pinggang, ya hanya tinggal di tempat tidur, ya bikin repot, sampai dropletnya keluar dari mulutnya, ya. Tapi ingat, saya kasih tahu kalian yang masih muda-muda, jangan lihat opung sudah umur 70 dibilang monyet, nggak boleh, itu tidak sopan. Jadi perhatikan, itu legenda Cina kuno, ya. Pak Simon sudah usia berapa? Buka mute-nya aja, buka speakernya aja. Kita dialog aja. Ini bukan khotbah hari Minggu, jadi kita santai aja. Saya 72, Pak. 72, berarti masuk di usia monyet. Di monyet, ya. Pak Tos usia 70. Sudah mulai masuk ke usia situ juga. Pak Hari, usia berapa Pak Hari? Itu mesti mute lagi, Pak. 61. Berarti masih usia sapi. Dogi. Usia dogi. Ibu Sarah Grace yang di sebelah Ibu, Oma umur berapa? Tunggu dulu, Mama. 80. Oh, itu udah mulai memasuki wilayah-wilayah rawan itu. Ya. Nah, ingat, itu menurut legenda Cina kuno. Bukan menurut firman, bukan menurut saya. Untuk bikin perbandingan usia 25 sampai 40 kalau hidup di luar firman Tuhan, karakternya seperti kuda. Usia 40 sampai 55 kalau hidup di luar firman Tuhan seperti sapi, berat. Usia 70 sampai 85 kalau hidupnya di luar firman seperti dogi yang tukang gonggong, luar dan dalam. Usia 85 ke atas itu seperti monyet yang cuma minta belas kasihan, suka lucu-lucu, garuk-garuk pinggang. Nah, itu menurut legenda Cina kuno. Tetapi menurut firman Allah yang hari ini kita dengar, bagaikan rumput yang bertumbuh di waktu pagi dan sore sudah lisut dan layu. Kitab Ayub berkata, hidup manusia itu seperti bayang-bayang. Jadi bayang-bayang manusia itu bisa berubah tergantung dari mana mataharinya. Kalau matahari di sebelah timur, bayangan kita ke sebelah barat, dan sebaliknya. Tetapi sekalipun hidup kita terbatas, waktu kita terbatas, tetapi dia berguna. Alkitab menyebut seperti bunga
yang mekar di waktu pagi. Dia memberi keindahan, dia memberi pemandangan yang menyenangkan, menyegarkan, sekalipun sore sudah lisut dan layu. Itu sebabnya pesan firman Tuhan hari ini buat keluarga besar Tondoan ialah hiduplah berguna bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya ayat ini digenapi oleh keluarga besar Tondoan. Ada yang jadi di Australia, ada yang ada di Jepang, ada di Michigan, ada di Los Angeles, ada di Bogor, Bandung, ada yang tinggal di California, ada yang tinggal di Kalimalang. Itu semua adalah cara Tuhan membuat kita tersebar kemana-mana. Jadi ingat ini, itu yang kedua orang bijaksana. Yang ketiga, tadi yang pertama orang bijaksana adalah orang yang selalu mengaku bahwa Tuhan tempat perteduhan kami turun-temurun. Orang yang bijaksana kedua ialah orang yang selalu sadar hidupnya terbatas. Karena itu dia mesti menjadi berkat. Dan yang ketiga, saya minta Pak Abraham dan istri baca ayat 8. Ayat 8 Ayat dan 8. Ayat 8, 1, 2, 3. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keruh. Ya, terima kasih. Jadi ayat itu berkata, orang yang bijaksana yang ketiga ialah yang hidupnya terbuka untuk Tuhan. Tuhan selidiki hidup kita 24 jam satu hari. Tidak ada yang bisa ditutupi. Karena itu Pak Abraham Lim, jangan rahasiakan sesuatu buat istrimu. Kasih tahu PIN ATM buat istrimu. Kasih tahu PIN handphone buat istrimu. Kasih tahu berapa gaji buat istrimu. Karena ayat ini saya sengaja suruh baca ayat ini karena Abraham punya kecenderungan untuk menyimpan rahasia tidak terbuka buat Tuhan dan istrinya itu. Itu nggak usah tersinggung, itu cuma bercanda aja. Ya, jadi orang yang bijaksana adalah hidupnya terbuka. Kadang-kadang mama lebih tahu rahasia kita daripada istri kita. Kita lebih sayang mama daripada istri. Kita lebih sayang bapak daripada suami. Padahal mestinya kita lebih sayang istri, lebih sayang suami, supaya berdampak buat keluarga. Sekarang saya tanya Pak Abraham. Ya, saya lihat wajah-wajah yang harus saya tanya. Ada Abraham, ada Pak Daniel, dan ada Ibu Frili, suamimu, dan ada Pak Juan. Bukan, Pak Juan nggak usah. Pak Juan itu sudah masuk ke usia-usia 70. Jadi Pak Abraham, Pak Daniel, dan Pak suaminya Frili. Nah, Irvin usia berapa? Irvin udah menikah belum? Belum, Pak. Oke, kalau gitu nggak usah jawab. 3 yang saya sebutkan ini tolong hidupkan speakernya, di unmute. Nggak apa-apa, itu tidak mengganggu, karena 3 orang cukup bisa. Oke, sekarang saya tanya 3 pasang ini. Tidak usah takut sama istri ya, kalian prianya yang jawab. Kalau kalian ada di sebuah pulau, pulau itu tidak ada penghuni, dan hanya ada 1 perahu. Dan tiba-tiba ada pengumuman dari BMKG bahwa beberapa jam lagi akan terjadi badai besar dan membuat pulau itu kena tsunami. Dan karena itu kalian
wajib untuk selamatkan seluruh orang-orang di situ. Kebetulan Abraham Lim pergi dengan ibu kandungmu dan istrimu. Daniel Christian pergi dengan ibu kandungmu dan istrimu. Pak siapa Freely? Siapa nama suaminya? Henry pergi dengan istri dan ibu kandung. Masing-masing bapak-bapak ada di pulau itu bersama istri dan ibu kandung. Pertanyaan saya, perahu itu hanya menyelamatkan satu orang. Anda harus selamatkan satu-satu. Pertanyaannya, siapa yang pertama diselamatkan? Mama atau istri? Abraham dulu jawab. Jujur, siapa yang pertama diselamatkan? Diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri justru yang menyelamatkan. Istri atau mama? Dua-duanya saya tinggal aja biar mereka berdua di situ. Bagus. Itu dia mesti dipulihkan itu. Kepahitan sama istrinya. Pak Daniel, siapa yang diselamatkan pertama? Istri atau mama? Istri, mama udah meninggal. Nah, waktu itu mama masih ada. Ini contoh aja. Siapa yang diselamatkan? Jangan cari aman. Wah, dilema. Pak suaminya Freely? Tergantung yang paling berat. Ternyata Pak Tos, ipar-iparmu ini, mereka bikin pusing gereja betul. Satu, selamatkan diri sendiri. Satu, alasan mama udah mati. Satu lagi tergantung berat badan. Sekarang saya tanya ulang, jawab, kita simulasi aja, nggak usah terlalu rumit. Ada dua wanita yang Anda harus selamatkan, tapi satu-satu. Abraham, siapa yang pertama diselamatkan? Istri. Istri. Good. Pak Daniel, siapa yang pertama diselamatkan? Bapak begitu sayang mama sampai membiarkan istrimu ya. Ragu-ragu sekali ambil keputusan. Pak, siapa namanya Pak Freely? Pak suaminya Ibu Freely? Istri. Sebenarnya jawabannya bukan istri. Jawabannya juga bukan mama. Problemnya itu kan kalian liburan, kenapa mama ikut lagi ke situ? Problem rumah tangga kita seringkali terjadi karena ada mertua, ada mama, ada bapak. Jadi Abraham, liburlah dengan istrimu, nggak usah bawa mamamu. Mama jaga anak-anak di rumah. Mereka sudah waktunya untuk nikmati rumahnya. Kamu suami istri yang pergi menikmati kehidupan kalian untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Dan saya mau kasih pesan buat suami istri yang masih muda-muda. Liburanlah bersama dengan istrimu. Mama dan mertua tinggal dulu di rumah. Mereka udah lewat waktunya. Sekali-sekali boleh rame-rame. Tetapi kalau ada hal-hal pribadi, karena itu Abraham Lim, bertobatlah. Pak Daniel Christian, bertobat. Mama bisa tinggalkan, tapi istrimu nggak bisa. Kamu tinggalkan. Ibu Freely, bilang sama suamimu, aku lebih penting dari siapapun. Amin. Yang setuju angkat tangan. Itu yang disebut warisan. Irvin, kamu sudah punya pacar belum? Belum, Pak. Itu juga masalah. Sudah usia begitu harus segera menikah. Jangan banyak pilihan. Jadi ternyata keluarga Tondoan ini, keluarga yang cinta Tuhan,
Tapi masih banyak yang perlu dipulihkan, hubungan suami istri, hubungan sama mertua perempuan. Dan mama-mama, mertua-mertua, ingat saya kasih tahu, perempuan yang paling berbahagia di dunia itu Hawa, karena Hawa tidak punya mertua perempuan. Karena itu doakan anak cucu kita, supaya mereka hidup mewarisi nilai ini. Tuhan, tempat perteduhan turun-temurun. Hidup kita terbatas, dan karena itu mesti berguna bagi Tuhan, keluarga, gereja, dan bangsa. Tapi yang ketiga, hidup kita terbuka. Ya, terbuka untuk Tuhan, terbuka buat istri, suami, anak-anak, seluruh besar, keluarga besar. Yang terakhir, ayat 10. Yang lain matikan mute-nya apa audionya. Yang merasa umur 70 sampai ke atas, baca ayat 10 sebelum saya tutup. Membaca ayat 10. Yang merasa umur 70 ke atas, hidupkan audionya dan kita baca. Saya masih 59. Jadi yang 70 ke atas baca ayat 10. Dan ayat 11. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada kemarahanmu? Nah, saya mau terangkan ayat ini sebelum saya tutup dengan doa. Perhatikan, usia manusia bukan 70 atau 80 tahun. Kita sering sekali salah. Banyak orang Kristen kutip ayat ini lalu salah menerangkan. Usia manusia menurut kitab Kejadian 120 tahun. Itu usia manusia. 70 sampai 80 bukan batas usia. Tapi usia 70-80, waktu Musa berusia 80 tahun, dia sedang memimpin orang Israel melewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Dan waktu dia memimpin orang Israel usianya 80 tahun, betapa sulitnya memimpin mereka. Karena Israel dianggap orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang keras kepala, yang kepala batu. Makanya orang Israel mati semua di padang gurun, kecuali yang lahir di padang gurun bersama Kaleb dan Yosua masuk tanah perjanjian. Jadi yang maksudkan ayat ini, Musa, ini menyanyian Musa, dia berkata bahwa ternyata sampai usia 70-80 kita mengalami banyak kesukaran, kita mengalami banyak penderitaan, bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga kerinduan, ada holy discontent, ada kegalauan yang kudus. Kita galau apakah anak-anak kita masih mencintai Tuhan. Kita galau apakah anak-anak kita masih tetap hidup dalam nilai-nilai yang kita wariskan. Kita galau dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi. Apalagi dalam situasi pandemi. Kita galau jangan sampai anak cucu kita juga menghadapi problem-problem yang luar biasa. Jadi saya mau tegaskan buat kita. Batas usia manusia bukan 70-80. Tapi batas usia itu batas yang sangat bijaksana, sangat profesional. Dia sadar betul bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna. Dia pimpin seluruh keluarganya untuk menikmati tanah perjanjian. Dan kebanggaannya dan kesukarannya ialah penderitaan yang kita alami, penderitaan fisik, penderitaan batin, penderitaan karena berpikir, dan itulah sebabnya ketika orang tetap di dalam Tuhan, maka dia akan pandang semuanya sebagai cara Tuhan mengasihi. Dalam situasi yang kita hadapi di dunia, pandemi COVID-19, saya terus ulang-ulang di berbagai kesempatan khotbah kepada siapapun, termasuk kepada keluarga Tondoan. Ingat, saudara-saudara, virus ini bukan kutuk dari Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik, Tuhan yang adil,
Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dia Allah yang baik. Dan karena itu mari kita taat pada semua protokol yang berlaku. Apa yang ditetapkan WHO dan Dinas Kesehatan, apa yang ditetapkan pemerintah, itu yang disebut hikmat-hikmat Tuhan yang bisa dipraktekkan. Pakai masker, cuci tangan, apalagi jaga jarak. Soal jaga jarak ini, boleh jaga jarak sama orang lain. Jangan jaga jarak sama Tuhan. Apalagi jaga jarak dengan suami istri itu nggak boleh. Harus tetap dekat. Haleluya. Kalau masih sehat walafiat. Untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita adalah keluarga-keluarga yang suka menyembah Tuhan. Dan saya berdoa supaya keluarga ini benar-benar keluarga yang suka menyembah Tuhan. Ingat, Pak Hari, Pak Simon, ya, Oma, apa kebanggaan kita? Kebanggaan kita ialah anak cucu kita punya satu keputusan yang final. Tuhanlah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan memberkati keluarga besar ini. Mari tundukkan kepala. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu ini terbatas menyampaikan firman Allah. Secara khusus buat keluarga besar ini yang tersebar di berbagai tempat. Ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor, ada yang di Michigan, di Amerika, ada yang di Los Angeles, ada yang di Jepang, ada yang di Australia. Tuhan, mereka semua tersebar. Kami percaya itu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan karena itu Bapa, hamba teguhkan firman ini buat mereka. Biarlah Tuhanlah yang menjadi tempat perteduhan mereka turun-temurun. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa. Firman-Mu hamba percaya dalam Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan yang diucapkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.